Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam telah menunjukkan 7.30, mari kita mulai. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid dan anak-anak yang saya banggakan, marilah pertama kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui daring. Oleh karenanya ucapan syukur ini mari kita sempurnakan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya banggakan, karena waktu kita sangat mepet. Yang pertama yang perlu kami informasikan dari program sekolah adalah bahwa nanti anak-anak tanggal 19 Desember itu ada penerimaan raport secara online. Bagaimana caranya? Anak-anak bisa memasukkan melalui dapur Dispendik Surabaya raport online, dimasukkan NIK-nya, lihat kakak berarti. Setelah itu passwordnya adalah tanggal lahir anak-anak sendiri. Dengan demikian anak-anak dan Bapak Ibu wali murid semua bisa melihat raport putra-putri panjenengan. Terkait dengan itu Bapak Ibu semuanya, kami berharap Bapak Ibu menanya putra-putrinya, mencari informasi adakah hal-hal yang kurang dalam artian mengikuti mungkin ulangan harian, tugas-tugas dan lain sebagainya, atau PTS bahkan PAS, apakah sudah semua atau belum. Mengingat jika belum kesemuanya ada nilai itu, maka nanti secara otomatis rapotnya banyak yang kosong. Dengan demikian itu akan menjadi masalah buat putra-putri panjenengan. Oleh karena sekali lagi silakan Bapak Ibu meminta informasi kepada putra-putrinya apakah sudah mengikuti atau melaksanakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru semuanya. Anak-anak yang saya banggakan, jika di antara teman kalian dalam melalui Zoom ini tidak bisa masuk, mohon nanti ini juga kita simpan, kita rekam, nanti akan kami share ulang lagi melalui via wali kelas masing-masing. Oleh karenanya, hari ini yang mengikuti live karena ada keterbatasan peserta, Zoom kita ada 100, mohon mengikuti dari live streaming jika tidak bisa masuk Zoom. Yang kedua, perlu kami informasikan bahwa untuk libur semester kita nanti di semester ganjil ini dimulai tanggal 21 Desember sampai dengan 1 Januari 2021. Jadi dimulai sekali lagi 21 Desember sampai dengan 1 Januari 2021. Lebih lanjut, yang kedua informasi persiapan pembelajaran tatap muka. Tempo hari sekolah sudah men-share terkait form persetujuan dari wali murid melalui wali kelas. Oleh karenanya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang bersedia untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di bulan Januari itu, maka secara administrasi yang pertama adalah Bapak Ibu membuat surat pernyataan tidak keberatan jika ada pembelajaran tatap muka ke sekolah. Baru setelah membuat form pernyataan itu, maka didata oleh wali kelas. Langkah berikutnya adalah anak-anak atau orang tua menyetujui
setuju untuk dilaksanakan tes swab. Dari mana tesnya? Adalah dari Dinas Kesehatan yang nanti akan diakomodir oleh masing-masing puskesmas setempat. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, untuk masalah tes swab kemarin saya dibel dari Puskesmas Lontar, anak-anak sudah bawa ke sana. Pelaksanaan tes swab itu nanti menunggu petunjuk atau informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi yang jelas langkah pertama Bapak Ibu mengisi formulir itu atas persetujuan jika pembelajaran tatap muka nanti dilaksanakan di bulan Januari atau semester yang kedua. Jika tidak setuju bagaimana? Ya berarti Bapak Ibu tidak usah mengisi itu, artinya anak-anak tetap belajar melalui daring. Akan tetapi manakala kebijakan pemerintah kota maupun dinas pendidikan harus mengharuskan semua, ya berarti mau tidak mau nanti Bapak Ibu putranya harus masuk dengan catatan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan maupun satuan sekolah. Jadi satu mengisi surat pernyataan, yang kedua adalah bersedia mengikuti tes swab. Bapak Ibu yang saya hormati, pola dari nanti masuknya adalah tidak masuk secara keseluruhan. Jadi nanti masuknya plan pertama nanti adalah kalau sesuai dengan SK 4 Menteri itu maksimal 50% dari jumlah siswa yang ada. Artinya kalau dari kapasitas sekolah itu 40, maksimal adalah 20. Tapi itu tidak direkom, jadi maksimal per kelas 18. Akan tapi berdasarkan rapat staf dan istilahnya Dewan Guru masukan, nanti masuknya kita hanya 25% per kelas. Rencananya begitu. Sehingga nanti satu kelas itu hanya masuk 9 sampai 10 siswa saja. Masuknya kapan? Jadi setiap anak itu masuknya hanya 1 minggu sekali. Nanti bergilir demikian. Mengingat apa? Mengingat jumlah kelas kita adalah terlalu banyak, 44, maka kita bagi menjadi 5 hari, Senin sampai dengan Jumat. Jadi ada yang 9, ada yang 8. Jadi minggu pertama masuk Senin, mungkin minggu kedua masuk Selasa, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang panjenengan perlu persiapkan jika nanti anak-anak jadi masuk di bulan Januari? Yang pertama adalah yang perlu dipersiapkan adalah kejujuran dari keluarga tentang kondisi kesehatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa manakala Bapak Ibu, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga kita, di keluarga besar SMP Negeri 47, manakala Bapak Ibu wali murid atau mungkin putra-putrinya sakit, tidak perlu memaksakan masuk. Inilah kejujuran di kita masing-masing. Jika mengalami gejala-gejala penyakit, termasuk mungkin demam pilek, tidak perlu dipaksakan masuk. Jadi kejujuran pada diri kita sendiri. Jangan sampai itu akan tambah memperlebar, memperbanyak penyakit atau dalam ini adalah penyebaran COVID-19. Jadi kejujuran dari kondisi kesehatan keluarga, baik anak dan lingkungan sekitar. Jadi manakala kita jelas-jelas sakit, tidak perlu masuk. Jangan sampai ada persepsi, wis masuk aja, biar KB tertular. Maaf, itu jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan kita sekeluarga dan keluarga besar SMP Negeri 47 diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar COVID-19. Yang kedua, kedisiplinan tentang protokol kesehatan, maksudnya
sudah didengang-dengangkan di berbagai media massa, ingat pesan Ibu. Jadi 3M, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, ada menyebabkan pembiasaan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Selanjutnya, maka yang disiapkan orang tua adalah sebelum berangkat sekolah, tolong Bapak Ibu memberikan istilahnya anak-anak dihimbau untuk sarapan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Dengan demikian maka imun putra-putri kita akan semakin lebih baik. Yang kedua adalah memastikan putra-putri kita dalam kondisi yang sehat. Ketiga adalah menggunakan masker kain 3 lapis yang sekali pakai atau mungkin yang sekali pakai yang kain itu masker 3 kesehatan. Jadi tidak diperkenankan anak-anak masuk sekolah tanpa memakai masker. Kalau perlu, kalau masker yang kain berarti nanti masuk kita di sekolah itu hanya durasinya 3 jam. Kalau mulai jam 7 berarti jam 10 sudah pulang. Itu dibawa masker 2 atau bagaimana, monggo. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Jadi kalau biasanya dikasih parfum, sekarang sangunnya anak-anak itu hand sanitizer. Membawa makanan beserta alat makan sesuai dengan kebutuhan. Jika anak-anak kita memang kalau cepat lapar, misalnya jam 6 sudah sarapan, pulang jam 10 pengen makan lagi, tapi yang jelas monggo itu menyesuaikan dengan kebiasaan anak-anak. Tapi jika karena apa membawa makanan ini? Karena kantin tidak diperkenankan buka. Jadi di sekolah tidak ada makanan apapun. Wajib membawa perlengkapan pribadi, alat tulis, buku, perlengkapan ibadah, dan lain sebagainya. Mengapa ini perlengkapan ibadah? Barangkali panjenengan, putra panjenengan terbiasa melakukan sholat duha, berarti itu perlu kita biasakan. Sehingga tidak ada kegiatan pinjam-meminjam alat tulis, baik pulpen, buku, maupun perlengkapan yang lain. Next. Selama perjalanan, anak-anak, saya himbau tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Yang kedua, hindari menyentuh benda-benda yang bersifat umum. Dengan demikian juga kita juga dilarang menyentuh hidung, mata maupun mulut. Itu juga akan mengakibatkan bahaya bagi kita sendiri, manakala di tempat-tempat umum itu, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, sekali mudah-mudahan tidak terjadi pada kita yang sudah tertular COVID. Sampai ini yang jelas membersihkan tangan sebelum dan sudah menggunakan alat transportasi. Jadi kalau bahkan himbauan kalau pada simulasi kemarin di beberapa sekolah yang sudah masuk itu anak harus diantar oleh orang tua. Tapi kalau nanti insya Allah masuk semuanya di bulan Januari, tatkala itu berarti kita nanti menunggu petunjuk lebih lanjut. Apakah yang diperkenalkan harus diantar orang tua dan sebagainya, menunggu petunjuk lebih lanjut. Tapi yang perlu disiapkan, Bapak Ibu semuanya, putranya dibekali masker, terus anak-anak jangan menyentuh barang-barang yang bersifat umum. Next. Sebelum masuk sekolah, yang jelas anak-anak diadakan pemeriksaan tentang suhu tubuh, tentang demam, pilek, dan lain sebagainya oleh petugas. Tatkala anak-anak suhu tubuhnya mendekati lebih tinggi dari 37,3, maka tidak diperkenankan juga mengikuti pembelajaran tatap muka. Habis diperiksa oleh petugas, kalau petugas Satgas COVID sekolah, maka anak-anak dipersilakan melakukan cuci tangan pakai sabun yang sudah disediakan oleh sekolah, di mana kita tempatkan di depan pintu gerbang itu kurang lebih ada 10 atau 8 yang telah disediakan oleh sarana prasarana sekolah tentang wastafel, ada sabunnya, ada tisunya, dan lain sebagainya.
Maka baru setelah ini kalian boleh masuk di kelasnya masing-masing dengan catatan tetap menjaga jarak, tetap memakai masker. Lanjut, selama kegiatan belajar mengajar, maka anak-anak tetap juga menggunakan masker, menggunakan alat belajar milik sendiri, dan sekali lagi dilarang pinjam meminjam peralatan sesama teman, guru maupun karyawan 47. Selesai kegiatan belajar, anak-anak tetap ini, jadi sebelum pulang langsung juga cuci tangan, jangan lupa. Jadi di masing-masing kelas ada wastafelnya, cuci tangan dulu, baru pulang. Pembiasaan kita yang selama ini mungkin kita sudah terbiasa dari SD, maupun mungkin kebiasaan yang lama bahwa ada kegiatan jabat tangan. Maka tatkala anak-anak datang ke sekolah, budaya kita sekarang sudah tidak jabat tangan lagi. Jadi dengan cara menaruh tangan di depan dada dengan mengangguk. Kebiasaan sebagai tanda hormat kita terhadap yang lebih tua atau guru-guru kita. Selesai kegiatan belajar, bagi Bapak Ibu putra-putrinya yang diantar, tolong juga segera dijemput. Jangan sampai putra-putrinya menunggu di sekolah terlalu lama. Begitu pula anak-anak yang mungkin memakai sepeda sendiri atau jalan kaki, ya langsung pulang. Jadi tetap menggunakan masker, jaga jarak, melalui dan langsung pulang, tidak boleh bergerombol, bahkan mungkin singgah di warung atau rumah teman. Oleh karenanya Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, perlu ada pemantauan khusus nanti. Jika putra-putri kita sampai dengan jam pelajaran pulang misalnya jam 10, belum nyampe di rumah, Bapak Ibu langsung segera mencari atau minta informasi putranya di mana. Jangan sampai dengan adanya pembelajaran tatap muka, anak pulang jam 10, nyampe rumah jam 3 dan lain sebagainya. Inilah yang saya katakan bahwa kejujuran dan kedisiplinan pada syarat yang pertama yang saya sampaikan di awal. Jadi sekali lagi anak-anak, setelah selesai KBM maka tidak boleh berkerumun, tidak boleh mampir warung, tidak boleh apalagi mampir di rumah teman. Langsung saja pulang. Sehingga orang tua kalian tidak cemas. Sesuai dengan protokol kesehatan, setelah sampai di rumah, nah ini selama perjalanan pulang, sama. Tadi tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari menyentuh benda-benda yang bersifat umum, menyentuh hidung, mata maupun mulut. Membersihkan tangan sebelum dan sudah menggunakan alat transportasi. Jadi kalau naik transportasi umum berarti hand sanitizer-nya disemprotkan ke tangan, nyampe mau turun juga disemprotkan ke tangan. Setelah ini sampai di rumah, maka anak-anak harus melepas semua yang dikenakan, baik alas kaki, baju dan sebagainya, dimasukkan keranjang untuk segera pas 1 hari harus ganti baju menurut protap kesehatan yang ada. Habis itu maka anak-anak langsung mandi. Untuk apa? Ini adalah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Barangkali karena sekarang COVID penyebarannya adalah sudah melalui udara, melalui persentuhan dan lain sebagainya. Lebih-lebih kalau yang dirilis di Dinas Kesehatan, penyebaran COVID ini sudah taraf dimasuk di ranah keluarga. Bukan hanya di perkantoran, tapi adalah ranah keluarga. Maka habis pulang dari luar atau dari sekolah, anak-anak segera melepas bajunya dan sebagainya, baru mandi.
Nah, maka kebiasaan-kebiasaan tetap melakukan pembiasaan 3M sebagaimana pesan Ibu tetap harus kita jalankan. Manakala Bapak Ibu melihat gejala-gejala putra-putrinya habis sekolah tetapi ada demam, pilek dan lain sebagainya, segera melaporkan putra-putrinya kondisinya ke wali kelas masing-masing. Maka wali kelas masing-masing akan meneruskan ke ketua Satuan Tugas COVID-19 di sekolah. Dengan demikian, ketua Satgas COVID-19 akan ditindaklanjuti ke dinas kesehatan yang terdekat. Barangkali itu sebagai informasi awal terkait program sekolah tentang pembagian rapot dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terkait form yang telah disebarkan isian swab itu menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terkait kapan panjenengan swab dan lain sebagainya putra-putrinya. Yang jelas form itu dikumpulkan terlebih dahulu sehingga kami nanti bisa mendata berapa anak yang disetujui atau yang berkenan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang terakhir, saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi putra-putrinya pada pagi hari ini, karena harus ada kesibukan tersendiri, bekerja dan lain sebagainya. Sekali lagi atas keluangan waktu ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal panjenengan untuk dalam mengasuh putra-putrinya. Yang terakhir, kami berpesan melihat evaluasi tentang pelaksanaan peningkatan imtak di putra-putri kita, utamanya adalah yang agama Islam. Mohon sekali lagi Bapak Ibu wali murid untuk mendampingi, memberi motivasi putra-putrinya mengikuti kegiatan ngaji bareng yang telah diprogramkan oleh sekolah. Fakta yang ada dari awal, kalau awalnya itu ada 900 itu anak-anak yang ikut itu. Pada akhir-akhir ini ada cuma 70, 30. Nah, oleh karenanya nanti panjenengan dimintai pertanggungan jawab ini selaku orang tuanya. Kami selaku sekolah sudah menyediakan sesuai dengan misinya untuk peningkatan imtak bahwa ngaji tetap berlangsung. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 18 ini sudah khatam, berarti ada khataman. Nah, budaya khataman kita berarti nanti ada selamatan. Selamatan di rumahnya sendiri-sendiri nanti. Nah, Bapak Ibu membuat tumpeng sendiri-sendiri, dikasihkan putranya sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi melalui kesempatan ini, sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan motivasi terhadap putra-putrinya dalam kegiatan ngaji bareng bersama mulai jam 6.30 sampai dengan jam 7. Sementara yang bagi agama Kristen juga ada itu persekutuan doa pada jam yang sama. Jadi tolong dihimbau, dimotivasi anak-anak tetap mengikuti kegiatan tersebut. Saya pikir itu masih ada waktu 10 menit, barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu wali murid. Karena mengingat kesibukan panjenengan semua, mungkin akan segera bekerja dan sebagainya. Monggo, silahkan dinyalakan mikrofonnya, mengangkat tangan, monggo disampaikan apa yang perlu dipertanyakan. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Pak, ngapunten Pak. Niki nek umpamane HP-ne cuma setunggal. Ngaji niku kan absennya online, Pak. Nah, niki HP-ne kan HP-ne tiyang sepa, Pak. Terus ngoten niku pripun, Pak? Ngajinya. Nggih. Kalau berarti jam 6:30 sudah dipakai orang tuanya? Nggih, Pak. Oh gitu. Ya, itu perkecualian, Pak. Yang penting panjenengan tetap memberi motivasi kepada putranya. Kalau ngaji pagi tidak bisa, itu kan sudah direkam. Ya, berarti jenengan malah mendampingi untuk ngaji itu. Loh, malamnya saya pulangnya jam 9, Pak. Jam 9 malam. Jam 6 sampai jam 9 malam kerja jenengan? Nggih, Pak.
Ya Allah. Udah terus mendampingi putranya jam berapa? Dan ini kan jam 09.00 niku kan pun film lah ini. Waduh, ya sampean berdoa saja kalau gitu. Mendoakan yang penting memberi motivasi, anaknya suruh ngaji, yang penting begitu. Nggih, insyaallah, Pak. Nggih, ibunya lah minimal apa gitu. HP-nya cuma satu, Pak, sekeluarga. Pak Daeng Nggih, Pak. Akbar. Mboten wonten HP niku kapanane niku remuk punan, Pak. Oh, nggih, saya doakan mudah-mudahan diberi rezeki yang luas, barokah sehingga bisa belikan HP putranya. Amin ya Rob. Monggo yang lain. Selain Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, monggo Bu Wildan ini. Iya. Mau tanya soal seragam itu orang tua harus menyiapkan apa gimana Pak? Apa nunggu nanti konfirmasi dari sekolah apa gimana Pak? Seragam Ibu. Nggih, Seragam kalau masalah seragam nanti juga menunggu dari sekolah. Yang jelas nanti kalau sudah masuk bersama biasanya seragam terkait mungkin biru putihnya itu monggo, tapi terkait dengan atribut misalnya Pak Putra Panjenengan kelengkapan 7A itu kalau beli di luar kan tidak ada misalnya. Nama kan juga itu loh. Jadi terkait atribut lokasi 7A dan sebagainya, topi, kaos kaki dan lain sebagainya nanti dari menunggu setelah setelah masuk lah. Nanti kami informasikan kepada putra-putri panjenengan. Jadi sementara kalau seragam menunggu info lebih lanjut. Berarti mboten usah Mas. Mboten usah biru putih napa pramuka mboten usah Mbak Rian, Pak. Tidak perlu dulu Ibu, tidak perlu Bu Wildan. Jadi yang jelas pakai SD dulu tidak apa-apa nanti kalau masuk pertama. Oh, nggih Pak. Jadi yang jelas selama SD-nya masih pakai SD. SD ini pakai gak cukup. Masih cukup lah insya Allah. Enggak cukup sudah Bu. Betul. Yes. Oh gitu. Pokoknya pakai seragam, pakai baju lah. Gampang itu nanti. Oh, yang penting bajuan, pakai baju. Ada yang lain? Kurang berapa menit ini? Nanti setelah ini masalahnya langsung mati dengan sendirinya. Mamanya Kalista tanya, monggo. Atau mamanya Mustafa, Pak Mustafa. Mamanya Fikri. Azrial, siapa lagi nih? Haidar, papanya Pandu. Nah, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kami berdoa dan berdoa mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar SMP Negeri 47, anak-anak yang saya banggakan utamanya dan beserta orang tua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar COVID-19. Ada yang takut masuk, senang pembelajaran di rumah apa tatap muka? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo ini sinten ini? Bu Novita. Saya wali murid dari Delista. Oh, tinggi, monggo Bu. Maaf Pak, saya mau tanya untuk insya Allah kan bulan Januari ini anak-anak masuk. Untuk melaksanakan swab-nya itu di sekolah atau disediakan tempat tertentu gitu. Pengalaman yang sudah ada, dinas kesehatan datang ke sekolah Bu. Jadi beberapa sekolah yang sudah masuk itu, jadi dinas kesehatan datang ke sekolah. Enggak sakit kok dimasukkan. Guru-guru semua kan sudah, guru-guru sudah diswab semua. Alhamdulillah gurunya sehat semuanya, alhamdulillah 47. Alhamdulillah. jadi, Terus untuk formnya ini Pak dikumpulkan di mana ya? Atau lewat link juga? Oh, untuk form persetujuan itu nggih? Iya Pak. Ya, sementara dikumpulkan melalui wali kelas masing-masing, Bu. Bisa difoto gitu dulu enggak apa-apa nanti dari wali kelas yang di sekolahan. Mboten. Sekarang sementara belum ke sekolah. Jadi itu bisa difoto atau mungkin kalau jangan isi di PDF dikirim di scan boleh monggo. Dikirim ke wali kelas sehingga wali kelas nanti mendata membuat laporan kelas misalnya 7A yang bersedia berapa sehingga kami akan jadwalkan. Gitu. Oh begitu. Iya.
Bisa Iya, di-scan, Pak. bisa difoto. Terima kasih. Nggih, monggo Ibu. Ada yang lain? Mamanya Safira? Kok sedih ngoten Bu jenengan tinggali? Pun sedih-sedih Bu. Kurang berapa menit ini? Pak, ngapunten, Pak. Nggih, Pom ini monggo. mendatang putih ya, Pak. Dalam Pom, surat pernyataan itu. formnya itu di grup wali kelas Bapak Ibu sudah diunggah saya ingat. Sampun nggih? Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, di grup wali kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Alia, monggo. Apa ini swab? Pak, swabnya itu kan waktu pas di sekolah ya itu untuk waktu berapa minggu berlakunya. Terus habis itu kan swab lagi apa gimana? Kalau secara prokes itu kan berlaku swab itu 2 minggu. Iya. Tapi pengalaman yang ada yang jelas itu mungkin hanya sekali Bu, sekali untuk masuk itu. Oleh karenanya tadi saya awal di slide saya, kuncinya adalah kejujuran tentang kondisi kesehatan keluarga. Maka walaupun telah diswab dinyatakan negatif, tidak ada gejala itu, tapi berlangsurnya waktu putra-putri kita masuk misalnya kurun 2 minggu atau mungkin 1 bulan, merasa kondisinya kurang enak badan, terkait utamanya pilek, demam, dan sebagainya, berarti putra-putrinya nggak usah masuk. Gitu loh. Jadi swabnya hanya sekali katanya. Guru-guru juga masih sekali, Bu. Nggak takutnya kan jaraknya kan lebih dari 2 minggu, terus OTG kan nggak kelihatan sih Pak. Kalau OTG kan memang juga tidak terlihat. Jadi yang jelas prokesnya kalau memang 2 minggu swab, nanti uangnya habis mungkin itu. Nggih. Tapi yang jelas itu sekali lagi pada kejujuran dan kedisiplinan kata kuncinya, 2 kata tadi. Jujur untuk mengatakan bahwa anak saya, keluarga saya kurang enak, berarti nggak usah masuk nak. Khawatir tambah tidak memberikan manfaat pada teman maupun guru kan begitu masalahnya. Jadi begitu kita merasa kurang sehat, anak tidak perlu masuk. Termasuk kalau yang tidak sehat, bapak ibunya, putranya juga nggak perlu masuk, nggak apa-apa. Apalagi ibunya sakit, belum diketahui apakah sakitnya apa dan sebagainya kan juga menjadi masalah. Jangan-jangan, mudah-mudahan tidak terjadi, sekali lagi jangan-jangan ada bapak atau ibu yang terkonfirmasi itu sehingga kalau putranya juga masuk kan menjadi masalah buat teman-teman maupun bapak ibu guru yang lain. Itu Bu Alia nggih. Iya, kasih. Yo, Kak. Ada yang lain? Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo. Ya, saya wali murid dari ini anak Pandu. Mas Mandu, nggih, monggo Pak. Mohon maaf tadi pada waktu pas penjelasan kami ada tamu, jadi nggak seterusnya kami bisa